Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Kita akan memberikan beberapa langkah dan tips untuk membuat akun Siman versi 2. Telah kita ketahui bahwa kita akan bermigrasi dari aplikasi Siman yang berbasis desktop, lalu akan melangkah ke versi yang terbaru yang lebih terintegrasi ke tahap versi 2 dengan platform website. Ada beberapa langkah yang perlu kita laksanakan, yaitu membuat akun SSO Kemenq terlebih dahulu, lalu kita akan membuat akun di aplikasi Siman versi 2. Ini akan terintegrasi akun SSO, akun otomatis terbaca di aplikasi Siman versi 2 tersebut. Yang perlu kita perhatikan yaitu harus memastikan memiliki akun Gmail aktif dan bisa diakses untuk verifikasi. Lalu kita juga harus menginstal aplikasi Google Authenticator di smartphone atau handphone Bapak Ibu sekalian, yang bisa download di Google Play Store atau App Store untuk pengguna iPhone. Lalu menyiapkan angka NIK atau NPWP kita masing-masing. Lalu tahapannya membuat atau mengisi form pendaftaran, mempersiapkan password, dan mengisi form lengkap organisasi atau instansi. Sebelumnya, untuk rekan-rekan di Kemenkumham, kita harus terlebih dahulu membuat surat perintah yang telah diberikan template oleh Biro BMN dan PBJ Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI. Mari kita mulai untuk membuat akun di SSO Kemenq. Langkah awalnya adalah kita akan mengakses halaman websitenya, yaitu sso.kemenq.go.id. Ini adalah website internal dari Kementerian Keuangan. Lalu kita akan mendapatkan tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Lalu kita akan klik daftar sekarang. Silahkan masukkan nama Bapak Ibu masing-masing. Pilih kewarganegaraan Indonesia pastinya. Lalu masukkan nomor NIK-nya. Alamat email. Passwordnya juga diisi ya Bapak Ibu, pastikan yang mudah diingat dan juga unik, juga ditambah dengan karakter yang unik juga. Klik daftar. Ini akan otomatis akan masuk pesan ke Gmail Bapak Ibu sekalian. Lalu klik save. Kita perlu mengakses verifikasi di halaman tersebut. Ini adalah email dari Kemenq tadi setelah mendaftar. Lalu klik selesaikan pendaftaran saya. Otomatis tadi karena sudah link, nama user dan password tersebut sudah masuk. Lalu klik login. Nah, di sini Bapak Ibu semua, yang telah tadi saya jelaskan bahwa kita membutuhkan Google Authenticator. Google Authenticator tersebut diinstal di HP, lalu arahkan, klik scan, lalu arahkan ke QRIS
Saya akan men-scan-nya sebentar. Saya buka handphone dulu. Klik tambah, scan QR code, lalu arahkan, maka otomatis email atas nama yang telah didaftarkan tadi sudah masuk. Lalu ada 6 angka unik yang akan berganti pada waktu tertentu. Ini kurang lebih sekitar 15 detik kalau saya hitung. Lalu masukkan angkanya, jangan pakai spasi ya Bapak Ibu. Lalu klik aktifkan, maka akan kembali lagi ke halaman awal. Ini tanda berhasil. Lalu kita tinggal klik login. Nah, kita perlu lihat lagi di aplikasi Google Authenticator, angkanya pasti akan berubah karena 15 detik sekali. Lalu kita masukkan lagi angka yang telah diupdate di aplikasi tersebut. Berubah ya Bapak Ibu. Nah, ini bahwa kita sudah berhasil membuat akun SSO, file perusahaan, lalu profil institusi pemerintah. Ini yang perlu dilengkapi ya. Lalu pengaturan keamanan, silahkan klik ubah, lalu masukkan semua sesuai instansi Bapak Ibu semua. Juga dimasukkan nomor telepon kantor, alamat, kode satker, dan sebagainya. Saya akan skip dulu langkah ini, silakan Bapak Ibu untuk lengkapi. Ya Bapak Ibu, setelah kita memiliki akun SSO Kemenq, ini adalah menjadi kunci atau akun kita memiliki akun di website SIMAN versi 2. Kita akan masukkan halamannya, yaitu di simankemenq.go.id. Tampilannya akan seperti ini. Klik login. Nah, karena tadi sudah di save, nama akunnya di sini akan terisi otomatis. Lalu kita akan klik login. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Ini adalah tampilan pertama di SIMAN versi 2 yang perlu kita buat role penggunanya sesuai jabatan dan kewenangan Bapak Ibu semua. Bisa dilihat menunya, tadi namanya ini, lalu grup pengguna aktifnya. Kita akan mengklik di request grup pengguna. Klik request baru, lalu akan tampil pop-up seperti ini. Dia adalah form yang perlu kita isi, yaitu pertama kita pilih jenis user, kita pilih pengguna barang karena kita sebagai pengguna BUMN ya. Kalau misalnya dari Kemenq atau di JKN, lalu akan memilih pengelola, lalu ini adalah untuk auditor, lalu ini adalah unit TIK. Kita klik pengguna barang, lalu grup penggunanya dipilih, kita sebagai apa, level kita, apakah di Satker atau di Korwil, eselon 2 atau di eselon 1. Karena topik ini kita analogikan sebagai operator BUMN, maka tanggung jawabnya adalah, kewenangannya adalah sebagai analis Satker. Untuk koordinator Satker, yaitu atasannya bisa di eselon 5 atau eselon 4. Lalu ini adalah supervisor Satker, yaitu sebagai kepala satuan kerjanya, lalu berjenjang naik ke atas sesuai dengan arahan yang telah dikirimkan suratnya oleh Sekretariat Jenderal. Bapak Ibu, kita pilih Satker, analis Satker, Taufik, lalu pilih kementerian lembaganya, Kementerian Hukum dan HAM kebetulan di contohnya, lalu masa aset, diklik. Ini adalah modul-modul yang akan tampil atau menu yang akan kita gunakan, yaitu masa aset, perencanaan, pengelolaan, inventarisasi, asuransi, evaluasi kinerja, wasdal BUMN, BUMN Idol, juga dashboard. Untuk menu-menu ini sebelumnya kita sudah mendapat pelatihan di KPKNL masing-masing. Lalu lanjut, pilih lagi kementeriannya, Kementerian Hukum dan HAM.
pastikan sudah sesuai, lalu pilih eselonnya. Untuk lapas ada di Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi. Kita asumsikan Taufik ini ada di operator BUMN Lapas ya Bapak Ibu. Klik ini, lalu korwilnya masuk ke Jawa Barat karena ada di Provinsi Jawa Barat. Lalu satkernya silahkan diisi. Kita asumsikan bahwa ini adalah operator Rutan Bandung ya Bapak Ibu. Kita pilih Rutan Bandung. Nah ini antara permanen dan sementara. Bila sementara diklik bahwa harus dimasukkan mulai dan akhirnya. Kita klik permanen karena nanti sesuai dengan SK Bapak Ibu semua. Lalu pilih dokumen SK-nya atau surat perintah yang telah dibuat tadi sebelumnya. Ini sebagai contoh aja Bapak Ibu ya. SK Taufik Ahmad sudah dipilih lalu save, maka akan tampil seperti ini. Setelah dipastikan sudah sesuai semua, maka tinggal klik kirim. Akan tampil tadi menu-menu yang telah diisi di form sebelumnya, memastikan, lalu klik proses. Nah, kalau sudah sampai di sini, maka tahapan Ibu Bapak setelah selesai tinggal diverifikasi dan juga di-approve oleh admin eselon 1. Seperti itu. Saya akan hapus lagi ya Pak, karena ini sebagai dummy. Ya, diketahui ini kan yang baru tadi sudah dimasukkan adalah sebagai analis satker. Maka untuk Bapak Ibu yang terhormat, para pejabat yang memiliki role sebagai koordinator juga sebagai supervisor, melaksanakan pemilihan menu sebagai koordinator juga supervisor. Pilih menu yang seperti ini gitu, atau sebagai supervisor. Langkahnya sama dan pilihannya juga sama, disesuaikan dengan unit instansi satuan kerja masing-masing ya, seperti itu ya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat lancar untuk mengakses dan memiliki akun Siman versi 2. Pastikan jaringan internet yang dipergunakan juga stabil sehingga mempermudah Bapak Ibu untuk mengakses website-website yang telah dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.